Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sefrizal Mardani tahun 2015 berangkat dari Indonesia kemudian ke Pakistan dan dari Pakistan ke Suriah untuk menjadi bagian dari ISIS, negara kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Baghdadi. Orang itu sebenarnya sangat mengecewakan dan cukup disesalkan ketika bergabung dengan kelompok yang dianggap sebagai teroris itu, karena Sefrizal itu adalah seorang yang IQ-nya sangat tinggi, kecerdasannya luar biasa, bahkan digadang-gadang lebih tinggi daripada Einstein. 10 poin IQ-nya lebih tinggi daripada Einstein, yaitu 170. Dan kerjaannya, walaupun dia awal mulanya berasal dari kampung di Trenggalek, tetapi awal mulanya dia adalah orang yang suka bolak-balik untuk mengikuti olimpiade sains, khususnya matematika dan astronomi di berbagai wilayah dunia, dan beliau sering menang dalam olimpiade itu. Makanya ketika bergabung dengan ISIS, pecahlah pandangan dan pendapat para intelijen di Indonesia. Mereka sebelumnya mengatakan bahwa orang yang gabung pada gerakan teroris itu pasti orang-orang bodoh atau orang-orang miskin. Nah, ini IQ-nya di atas 170, bagaimana ceritanya dia bisa gabung ke sana? Salah satu hasil dari penyelidikan yang kemudian dipublikasikan adalah bahwa beliau ini latar belakangnya suka ngaji di Hizbut Tahrir Indonesia, dan mungkin dengan utopia dan euforia terkait dengan khilafah itu yang kemudian dikumandangkan di Suriah, mungkin beliau kemudian memutuskan untuk bergabung dengan organisasi teroris itu. Sebagian dari intelijen di Indonesia kemudian berusaha untuk mencari di mana dia, sampai akhirnya ada sebuah kabar bahwa dia kehilangan satu kakinya dalam sebuah pertempuran di Suriah, tetapi beliau masih selamat, kabur ke wilayah Afrika Utara. Di Afrika Utara kemudian dikejar-kejar, dicari-cari juga tidak ditemukan, tetapi ada kabar kemudian dari sebuah penjara yang menyebutkan bahwa Sefrizal telah meninggal dunia gara-gara ketinggalan, kan karena kakinya sudah tinggal satu, kemudian dalam sebuah pertempuran pasukannya dikalahkan dan harus ditarik mundur. Dalam proses penarikan mundur itu, karena kakinya cuma satu, dia tidak bisa menyusul rekan-rekannya, ditinggalkan, dan kemudian dia kabarnya tidak diketahui lagi. Sungguh sangat ironi dan sungguh sangat menyakitkan, mengingat bahwa orang-orang di Indonesia yang jenius itu cukup banyak, tetapi kalau tidak jadi korban politik malah jadi anggota teroris. Kok bisa seperti itu? Dan apakah ini gara-gara dia adalah muslim? Nah, di episode ini saya mohon Baraya bersiap-siap untuk minum pil pahit, tapi ini justru adalah menjadi obat. Ini edisi atau ini adalah episode yang terkait dengan kenapa kaum muslimin banyak sekali terlibat dengan aksi terorisme di seluruh dunia. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Saya mencoba untuk merangkum beberapa buku yang berhubungan dengan terorisme, dan saya ambil bagian psikologinya, yaitu psikologi terorisme, tentang bagaimana seseorang secara psikologis bisa tertarik atau menjadi bagian dari terorisme. Kemudian dari buku-buku yang bisa saya akses itu, saya menemukan ada 7 tahap bagaimana seseorang menjadi teroris, dan nampaknya ini juga memang terhubung dengan satu agama atau ideologi tertentu. Jadi yang nomor 1 itu adalah dia memiliki keyakinan dan kecintaan atas sebuah ideologi. Nah, ideologi yang dimaksud itu bisa agama, bisa ideologi non-agama. Karena agama itu sebenarnya bukan ideologi, tetapi yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia justru adalah ideologi agama, bukan agamanya gitu. Jadi ketika misalkan kita melihat Islam, sebenarnya yang kita lihat itu bukan Islam. Kalau yang kita lihat Islam itu tentu saja adalah nilai-nilai moral, nilai-nilai ritual, dan kepercayaan terhadap sesuatu yang ada di langit. Sedangkan yang kita pahami biasanya itu adalah tentang identitas komunal, tentang kubu-kubuan, kelompok-kelompokan, dan simbol-simbol dari komunitas itu, kan begitu. Maka yang sering saya sampaikan adalah bahwa di Indonesia itu bukan religius, tetapi mereka itu berideologi pada satu ideologi tertentu yang mereka pahami secara salah paham adalah agama Islam. Nah, untuk menjadi teroris, hal pertama menurut pikiran saya yang telah saya rangkum dari buku-buku psikologi itu adalah
ketika ada seseorang yang meyakini sebuah ideologi dan kemudian mencintainya, maka itu adalah level pertama agar dia menjadi teroris. Tetapi bukan menjadi teroris sama sekali. Itu baru level pertama, baru anak tangga pertama. Anak tangga yang kedua itu adalah dia merasa ada dalam sebuah komunitas komunal yang beridentitaskan pada ideologi yang tadi itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada gangguan mental tertentu dan atau memiliki IQ yang sedemikian rendah sehingga dia berpikir secara biner. Jadi sering saya sampaikan bahwa berpikir biner itu adalah salah satu karakteristik orang yang kelewat bodoh. Gagal untuk mengabstrakin sesuatu sehingga memahami dunia itu hanya dalam kultur hitam dan putih saja gitu. Jadi kalau tidak hitam ya putih, titik, seperti itu gitu ya. Kamu berpihak pada kelompok itu, pasti kelompok itu gitu. Jadi mereka itu bikin yang semacam itu gitu. Nah, karakteristik berpikir biner itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama itu adalah ketika dia bodoh, yang kedua itu adalah ketika dia memiliki gangguan mental. Nah, itu adalah level ketiga agar dia bisa menjadi teroris. Kemudian level yang keempat itu adalah dia meyakini bahwa komunitas komunal yang sedang dia dalami itu ada dalam sebuah ancaman yang membahayakan gitu. Jadi ketika dia misalkan merasa dalam sebuah ideologi, misalkan ideologi komunis atau ideologi Islam atau ideologi apa, nah dia merasa bahwa ideologi Islam atau komunis dan sebagainya itu sedang ditekan, sedang dibully, sedang diintimidasi oleh entitas yang lebih besar atau komunitas yang lebih kuat. Itu karakteristik yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bahwa dia merasa perlu untuk bisa menyelamatkan komunitas dan ideologinya itu dengan melakukan perjuangan-perjuangan. Maka dalam hal ini misalkan kalau dalam Islam berarti dia itu merasa perlu untuk melakukan jihad, tapi bukan untuk agamanya, tetapi untuk melindungi identitas komunal dan ideologi yang dia anut. Kemudian level keenamnya itu adalah bahwa ketika dia merasa harus berjuang dan ketika dia merasa bahwa ideologi dan agamanya dalam tanda kutip itu sedang ditekan, maka dia merasa kalah. Dia melihat bahwa agama atau ideologi yang dia lindunginya itu adalah yang kalah, yang tertindas, yang tidak memiliki harapan. Sehingga level yang ketujuhnya itu adalah bahwa dia merasa urgen untuk melakukan tindakan apapun untuk bisa menyelamatkan ideologi dan komunitasnya itu. Atau setidaknya kalaupun dia tidak bisa menyelamatkan, dia akan berhasil mendorong mundur musuh-musuhnya itu sehingga musuh-musuhnya itu ketakutan. Nah, itulah 7 level seseorang menjadi teroris. Dan 7 level yang saya maksud itu tidak berarti ketika satu orang mengidap satu pikiran tertentu, satu level tertentu itu kemudian dia serta-merta menjadi komunis. Tidak. Ini harus dipahami dalam konteks berkesinambungan. Artinya kalau semua dari 7 unsur ini sudah benar-benar melekat pada diri seseorang, maka dia akan menjadi seorang teroris atau minimal banget menjadi seorang radikalis atau seorang ekstremis. Nah, sekarang kita lihat apakah 7 unsur itu atau 7 level itu bisa dicapai dengan agama Islam? Atau setidaknya apakah agama Islam itu bisa mendorong seseorang menjadi seperti itu? Kita lihat misalkan level yang pertama, keyakinan atas sebuah ideologi atau agama secara fundamental, dan dia merasa sangat mencintai terhadap agama yang dimaksud itu. Nah, ini sebenarnya dimiliki oleh semua ajaran agama dan ini dimiliki oleh semua ideologi. Bahkan ketika ideologi itu sebenarnya tidak nyambung, bahkan tidak berkesesuaian dengan sains misalkan, maka orang-orang yang berideologi tertentu itu, misalkan feminis gitu ya, mereka akan bersikeras untuk mempertahankan argumentasi dari kelompok dan ideologinya itu. Nah, sampai sebatas itu belum akan menjadi teroris. Cuman maksudnya itu adalah langkah pertama. Sebab sering saya kemukakan adalah bahwa perang itu tidak dimulai dari agama. Perang tidak dimulai dari nasionalisme. Tapi perang itu muncul dari sesuatu yang kita cintai dan kita berharap kita bisa melindunginya, sehingga upaya kita untuk melindunginya itu justru akan memunculkan sebuah perlawanan. Kan begitu. Nah, dalam hal ini agama apapun termasuk juga Islam itu bisa mendorong orang untuk masuk pada level yang pertama. Tetapi kemudian kita cek lagi level kedua. Level kedua itu adalah merasa ada dalam sebuah komunitas dan merasa dalam sebuah komunitas yang komunitas itu memiliki ideologi tertentu. Nah, apakah orang-orang Islam itu memiliki ini? Ya tentu saja. Saya pikir di dunia ini tidak ada satupun agama yang memiliki paradoks gitu. Jadi di satu sisi mereka berpecah belah satu sama lain, tetapi di sisi lain solidaritas mereka itu sangat-sangat tinggi gitu.
Jadi ketika ada Indonesia dan Palestina yang jaraknya ribuan kilometer itu, kita tetap mendukung mereka. Kemudian ketika ada misalkan Khabib Nurmagomedov menang dalam UFC itu, kemudian kita bangga, bukan bangga karena dia sebagai atlet yang luar biasa, tetapi karena dia adalah atlet yang luar biasa dan dia adalah seorang muslim gitu. Kan banyak sekali bahkan teman-teman yang Kristen itu sering mengeluhkan, wah jadi orang-orang Islam itu enak ya karena solidaritas di antara mereka itu sangat-sangat kuat gitu. Tapi sebenarnya itu dalam kacamata yang positif, dalam kacamata yang negatif banyak juga orang yang mengeluh, ini orang-orang Islam sedikit-sedikit agama, sedikit-sedikit dibawa pada agama. Jadi yang ditanyakan kalau misalkan ada artis baru atau ada pemuka baru yang muncul di internet, maka hal pertama yang ditanyakan itu adalah dia agamanya apa gitu kan. Nah ini karakteristik masyarakat Indonesia, dan pada level ini berarti kita memang cenderung untuk menjadi ekstremis atau langkah kedua untuk menjadi teroris. Cek ya sekali lagi apakah ini benar atau tidak. Kemudian langkah yang ketiga untuk menjadi teroris itu adalah ada gangguan mental di mana dia dipaksa untuk berpikir biner. Nah ini penting. Dan apakah ini ada dalam Islam? Sebenarnya Islam tidak pernah mengajarkan hal yang seperti ini, tetapi saya mohon maaf, tetapi banyak di antara pemuka-pemuka Islam yang justru dengan sangat bangga mewartakan, menceritakan, dan kemudian mendeklarasikan bahwa gaya berpikir mereka itu biner seperti itu. Mereka mengatakan, saya tuh mikirnya kalau tidak hitam ya putih. Saya tidak terima ada yang abu-abu. Nah, biasanya kan banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Jadi mereka berpikir kalau tidak hitam dan putih itu pasti abu-abu. Mereka tidak berpikir soal merah, kuning, hijau di langit yang biru itu, mereka nggak berpikir seperti itu. Karena mereka berpikirnya picik gitu. Jadi Anda kelompoknya apa? Kelompoknya misalkan, oh ini pasti NU, oh ini Islam Nusantara, ini Mu'tazilah, ini apa. Jadi mereka akan berusaha untuk mengidentifikasi orang lain itu sesuai dengan kelompok-kelompok yang mereka pahami gitu. Karena hanya dengan cara itulah mereka bisa menciptakan sebuah abstraksi walaupun itu dangkal gitu. Karena apa? Karena berpikirnya memang, makanya dalam berbagai literatur saya bisa tunjukkan, dalam berbagai literatur disebutkan bahwa orang yang berpikir oposisi biner itu kalau enggak IQ-nya jongkok atau dia itu memiliki gangguan mental gitu. Tapi kita lanjutkan. Level selanjutnya adalah bahwa ketika dia merasa dirinya dan komunitasnya itu menjadi korban. Dan ini kita lihat di antara kaum muslimin itu banyak yang dipropagandakan untuk menjadi seperti itu, berpikir playing victim gitu. Jadi mereka itu sering mengatakan, tuh lihat di India betapa sakitnya kaum muslimin diinjak-injak oleh orang-orang Hindu ekstrim. Tuh lihat masjid diruntuhkan. Tuh lihat di Amerika Serikat banyak penistaan terhadap orang-orang Islam dan sebagainya. Jadi mereka itu selalu berpikir bahwa dirinya itu adalah korban. Mereka tidak berpikir bahwa mereka sendiri melakukan hal yang sama gitu. Jadi mereka selalu menggarisbawahi misalkan di India terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap orang-orang Islam, tetapi mereka di Indonesia juga membakar 1000 gereja dan mereka baik-baik saja gitu, tidak mengakui itu, bahkan membela-belanya gitu. Nah, kan selain berpikirnya biner, mereka juga berpikirnya terjebak pada pikiran-pikiran playing victim seperti ini. Jadi, orang yang sudah berpikirnya level seperti ini, itu minimal banget ekstremis. Ekstremis bukan dalam konotasi yang positif ya, karena ya misalkan gini lah, ketika kita dikalahkan sama pihak yang lain, kan seharusnya kita tuh introspeksi, bukan menyalahkan pihak yang lain. Itu masalahnya di kita itu gitu. Jadi kalau misalkan ekonomi Indonesia lemah, kacau balau, kenapa? Ya kan gara-gara Cina, ya kan gara-gara konspirasi Amerika. Kenapa pendidikan kita nggak bener? Ya kan gara-gara Jepang yang mencoba untuk merekayasa pendidikan Indonesia biar kita tidak bisa membuat mobil sehingga tidak bisa menyaingi industri mereka dan sebagainya. Jadi kita tuh selalu berpikir tentang pihak lain yang salah, dan kita yang akan dibully, dan kita yang akan ditekan, akan diintimidasi, akan dipersekusi, akan dihegemoni dan sebagainya. Kita tuh selalu berpikir seperti itu. Dan banyak orang-orang Islam yang juga berpikir seperti itu. Sekali lagi, kalau sudah berpikir seperti itu, playing victim seperti itu, kemudian berpikir konspirasi begini dan begitu, minimal dia jadi ekstremis, maksimal dia jadi teroris. Makanya level keempat ini sudah menjadi batasan yang sangat-sangat mengerikan. Oke, tapi kita lanjut lagi. Level kelimanya itu apa? Level bahwa dia harus melakukan perlawanan. Nah ini juga penting. Jadi sebenarnya kan kita harus membedakan, khususnya di negara yang demokrasi ya, demokratis gitu. Kita harus membedakan mana otoritas sipil dan mana otoritas militer. Harusnya seperti itu. Jadi ada orang sipil yang memang membangun peradaban, membangun kebudayaan dan sebagainya, tapi ada orang yang harus melindungi itu yang disebut sebagai militer. Dan mereka ada dua ranah dan kebiasaan dan atmosfer yang tentu saja sangat berbeda. Sipil fokusnya untuk membangun, militer fokusnya untuk menghancurkan lawan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi orang yang
yang sudah menuju tahap terorisme dari ekstremisme itu berpikir bahwa dirinya itu adalah milisi. Dirinya mau tentara atau bukan, dirinya itu mau ditunjuk sama negara atau bukan, dirinya tetap berpikir bahwa dirinya adalah orang yang harus menjadi pahlawan, orang yang harus melakukan perlawanan sampai tetes darah penghabisan, bahkan ketika dirinya harus mati pun gak jadi masalah. Doktrin yang seharusnya diterima oleh orang-orang militer, tetapi sama dia secara sporadis diterima. Nah, inilah latar dari orang-orang yang menjadi teroris itu. Kemudian yang level ke-6-nya itu adalah justru setelah dia melakukan perlawanan, dia putus asa, dia merasa kalah. Dia merasa tidak bisa apa-apa. Dia ngelawan Amerika Serikat yang luar biasa besar, ngelawan Yahudi yang luar biasa teknologinya, melawan negara-negara yang mereka pikir itu menjadi musuh, tetapi dia tidak bisa melakukan perlawanan. Nah, dia kecewa, dia putus asa. Dia nggak berpikir soal, kan seharusnya gini ya, kalau kita kalah oleh Amerika Serikat dalam persenjataan, ya udah kita ciptakan teknologi persenjataan. Kalau misalkan kita kalah sama Israel, misalkan oleh media-media massa mereka, maka kita harus bikin sebuah media massa yang juga keren, yang bisa mengimbangi mereka. Kan orang yang berpikir logis dan normal itu seperti itu. Tapi teroris itu nggak berpikir seperti itu. Teroris itu berpikir, setiap saya dikalahkan dan memang faktanya seperti itu, maka saya harus melakukan perlawanan secara militer, secara fisik, atau berdarah-darah, atau yang semacam itu. Dan karena itu jelas salah, maka dia langsung akhirnya menjadi putus asa. Dan level berikutnya yang ketujuh adalah dia siap melakukan tindakan apapun. Ini beneran apapun, selama dia bisa menunjukkan keberpihakannya pada ideologi yang dia maksud. Nah, dari 7 tahapan itu, saya tanya kepada Baraya, apakah 7 tahapan itu banyak digaungkan, bahkan banyak diwartakan oleh para ulama-ulama Islam? Apakah ulama Islam banyak yang mengajarkan oposisi biner dalam berpikir? Iya. Apakah banyak di antara orang-orang Islam itu ustadz-ustadznya yang mengajak orang untuk lakukan perlawanan dengan cara apapun begitu, tetapi mereka tidak berani melawan secara akademik, tidak mau membangun peradaban, jadi tidak mau bikin apa-apa, pokoknya hanya pengen jalan yang praktis saja. Jalan praktis, misalkan ngebom cepat sudah selesai gitu kan. Jalan praktis itu adalah kalau misalkan kita kalah dalam peradaban, ya udah kita hatamkan Quran, ya udah kita berdoa dan sebagainya. Semua penjelasan-penjelasan putus asa itu diterima. Apakah benar seperti itu? Nah, itulah pada akhirnya yang menyebabkan di dunia Islam banyak sekali orang-orang yang bisa didoktrin dengan sangat mudah dengan doktrin-doktrin terorisme. Karena secara psikologis sudah banyak sekali orang-orang yang justru malah berkecimpung dan secara sengaja dicuci otaknya untuk menjadi teroris dengan level psikologi yang seperti itu. Ya, Baraya, saya mohon maaf ya, sekali lagi ini adalah pil pahit. Jadi bukan hanya sekedar untuk diakui, tapi ayo kita selesaikan masalah ini, ayo kita lakukan counter terhadap hal-hal yang seperti ini. Kalau Baraya merasa bahwa diri saya adalah seorang muslim yang percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar misalkan, dan kemudian karena itu saya akan melakukan pembelaan apapun terhadap Islam. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, ya udah silahkan jihad. Tapi jihadnya itu yang benar-benar terukur. Jihadnya itu adalah, ayo kita bangun ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, ayo kita bangun peradaban, ayo kita bangun ilmu pengetahuan dan teknologi, manufaktur, kita bangun sistem keuangan, kita bangun segala rupa itu. Nah, proses itu lama. Jangan ambil jalan praktis. Gak ada masuk surga itu praktis ya, Baraya. Walaupun meledakan tiba-tiba langsung udah jadi dapat bidadari 72 ya. Ya enak banget kalau seperti itu ya. Oke, Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya mau ke surga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.